Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Urumaki dari mahasiswa Koas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari gigitan hewan atau binatang dan juga penanganan tata laksana luka gigitan binatang. Definisi dari gigitan binatang atau gigitan hewan merupakan masalah kesehatan utama pada anak-anak dan dewasa serta menyebabkan angka kesakitan dan angka kematian di seluruh dunia. Prinsip penanganan luka gigitan binatang terdapat 3 prinsip, yaitu yang pertama bersikap tenang, kemudian yang kedua menentukan luka atau keparahan luka, kemudian yang ketiga mencegah luka bertambah parah. Yang pertama, dari bersikap tenang. Pada saat tergigit, maka baik korban maupun penolong harus bersikap tenang dan mulai bertindak secara tepat apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, menentukan luka atau keparahan luka, yaitu untuk menentukan seberapa cepat pertolongan medis yang diperlukan. Contohnya, bila terdapat luka robek yang dalam dan kotor, maka tentu membutuhkan pertolongan pertama atau segera bila dibandingkan dengan luka goresan seperti cakaran kucing atau cakaran hewan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, mencegah luka bertambah parah. Contohnya, jika terdapat luka perdarahan aktif, maka harus dilakukan tekan luka untuk memberhentikan perdarahan aktif dan segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pertolongan pertama luka gigitan binatang berdasarkan derajat lukanya. Yaitu yang pertama ada luka ringan, kemudian yang kedua ada luka dalam, kemudian yang ketiga luka yang terinfeksi. Yaitu yang pertama luka ringan, lukanya berukuran kecil, tidak dalam dan tidak menimbulkan perdarahan, maka luka dapat dibersihkan dengan air bersih yang mengalir dengan sabun. Lalu berikan cairan antiseptik seperti povidone iodin atau alkohol 70%. Kemudian tutup luka gigitan dengan kasa bersih. Kemudian yang kedua yaitu luka dalam. Biasanya luka dalam ini berupa tusukan gigi taring atau kuku binatang yang tajam dan umumnya disertai dengan perdarahan. Maka yang harus dilakukan yaitu dibersihkan luka dan ditekan untuk memberhentikan perdarahan aktif. Kemudian yang ketiga yaitu luka yang terinfeksi. Pada luka terinfeksi ini proses infeksinya biasanya timbul setelah 6-8 jam dari awal luka atau awal gigitan binatangnya. Kemudian jika terdapat luka yang terinfeksi, maka dilakukan pembersihan luka paling efektif pada 6 jam awal. Kemudian dan dibawa ke dokter terdekat untuk dilakukan penanganan tindakan lanjut. Selanjutnya penanganan luka gigitan hewan atau binatang khusus, yaitu yang pertama rabies. Rabies adalah suatu infeksi virus yang dikeluarkan melalui air liur penderita rabies. Penularan virus ini dapat terjadi antara manusia ke manusia, hewan-hewan, dan juga hewan ke manusia. Saat ini transmisi virus rabies yang paling banyak ditemukan antara hewan, khususnya anjing dan manusia. Apabila ditemukan luka gigitan tersangka rabies, maka bersihkan luka dengan air bersih yang mengalir dan sabun juga. Kemudian berikan cairan antiseptik, berikan cairan antiseptik. Setelah itu carilah pertolongan medis pemberian vaksin rabies dan juga serum rabies akan dipertimbangkan. Ciri-ciri binatang tersangka rabies yaitu adanya binatang liar, adanya menetes air liur dengan lidah terjulur, kemudian mengeluarkan busa, dan hewan atau binatang yang tidak jelas riwayat imunisasinya. Selanjutnya penanganan khusus pada gigitan ular. Banyak orang beranggapan bahwa pada luka gigitan ular, luka harus diikat kencang sehingga bisa ular tidak beredar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Cara penanganan tersebut sesungguhnya tidak dibenarkan dalam literatur. Cara-cara tersebut dapat memperparah komplikasi terhadap
bisa yang sudah masuk ke tubuh manusia. Jadi untuk tata laksana yang benar menurut literatur yaitu apabila luka gigitan berasal dari ular, maka yang perlu dilakukan adalah memindahkan korban ke area yang aman, melakukan upaya imobilisasi korban, kemudian posisikan bagian yang tergigit ular lebih rendah dari posisi jantung. Kemudian bersihkan luka dengan air yang mengalir dan juga diberikan sabun. Kemudian lakukan fiksasi dengan bidai untuk mengurangi pergerakan sebelum dibawa ke dokter. Selanjutnya, penanganan khusus pada gigitan serangga. Luka gigitan ini biasanya tidak disadari oleh penderita karena ukurannya yang sangat kecil. Keluhan biasanya mulai dari timbulnya setelah ada reaksi seperti adanya bengkak dan nyeri. Kemudian jika menemukan luka gigitan sehingga diberikan obat oles yang biasanya yang berada di rumah seperti balsem atau minyak tawon atau minyak kayu putih. Bila tidak membaik, segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Baik, terima kasih atas penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.